merakit tuh ini dibuka semuanya, dipisah dulu semuanya. Intinya jangan terburu-buru, kalau rusak bahaya, bisa mengganti. Keluarkan dari semuanya, plastiknya dikeluarkan. Baca aja lah genan. Ada kah yang anu mau 256 garis 1 ini, baca aja lah di gen 12 loh. Turbo berarti garis 2 hyper loh. 256 lah tuh. Disesuaikan. Karena perlu pang melihat yang penting tuh dikeluarkan dulu semuanya, jangan sampai ada selesai. Mungkin sebelum penjualnya kan? Ini sebelum ini. Ini kalau datanya banyak. Ini seng bentuknya, ini kabel SATA, dilihat. Kalau ini namanya harddisk SATA, bentuknya kayak ini. Kalau kamu pada kelihatan di zoom ya, bisa aja lah di zoom, kelihatan lah. Kalau kita kurang memang kelihatan lah. Ini garis 1. Kalau yang garis 1 nih namanya NVMe nih. NVMe. Kalau garis ininya ada belahannya 2 namanya M2 ini. Garisnya 1 namanya NVMe. Kalau garisnya 2 patahannya namanya M2. Ini RAM. Biasanya di kotaknya nih ada keterangannya. Ini ada 8 GB PC4 3200, kelihatan lah. Itu yang lainnya ini penahan, biasanya penahan NVMe atau M2. Berapa petang ya kalau terlihat ini kayak baut halus ya. Kalau apa ya, punya pada perlu dijum itu kan ya tadi bisa aja sebenarnya. Nah ini motherboardnya nah. Ini motherboardnya tipenya ini. Kalau melihat tipe motherboard saya ini. Nah, cara pasangnya ini yang paling hati-hati. Kalau ini salah pasang rusak motherboard. Gini, nih prosesornya. Nih di prosesor nah, kulihatkan nah, secara dekat. Nah, di prosesor nih terlihat lah ada kaki-kaki yang kayak berlubang ini. Nih nah, garis-garisnya kelihatan loh. Nah, ada 4 sisi loh. Nah, kalau dijeret kayak kalau diluruskan kayak ini ada lubangnya masing-masing loh. 4. Kelihatan aja lah. Sudah pas nih, sudah tahu loh. Ada soket-soket yang
pengkok-pengkoknya. Nah, dilihat di sini. Nah, ini sama. Kalau kameranya jeli itu ada nih pembatas-pembatasnya. Kelihatan lah pembatas-pembatas ininya nih. Nah, ini disesuaikan, jangan sampai terbalik nih. Disesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai nih, ini yang pertama ini kada bakalan goyang, itu tandanya. Kalau ditutup, nah ini pastinya melepas orang. Yang tutup, tutup, ininya dikapit nih, sampai masuk sini. Nah, ini sudah cara paling aman. Kalau hendak agak beringas ya lepas ya menyewani. Habis itu ini kan ada nih CPU pan sama capan, kelihatan lah yang ini. Nah, pasang kalau CPU pan tuh khusus buat kipas ini. Jadi posisinya kabel yang ini harus dekat sama ini, kada boleh terlalu jauh. Kalau masalah tulisan ini kebalik di kipasnya kada jadi masalah. Yang penting kabel yang ini bisa dekat sama CPU pan. Ini dilipat ya kayak gini supaya tali-talinya yang ini kada kena baling-baling. Nah, ini kaki-kakinya jangan ditekan. Kaki-kaki ini jangan ditekan, biarkan dulunya sejajar. Ini posisinya dekatkan sama pan nih lo, sampainya masuk semua nih, sampainya masuk semua ke ini. Nekannya jangan satu, nekannya jangan atas lawan atas tapi menyilang. Tandanya ini kada bakalan lepas dan diputar. Ini tidak mengganggu kena ini. Kalau ini sampai kena ini, komputernya bisa mati-mati atau kada kipasnya bisa rusak. Ini tinggal dicolok di sini. Oke. Setelah ini selesai, dicoba pakai RAM. Coba pakai RAM. Nih dilihat. Nah kalau kayak gini nih terbalik, jangan dipaksa. Lihat pembatas ini sama pembatas RAM. Nih. Nah, kalau memang posisi ini sudah masuk, nah, tinggal tekan. Tekannya nggak usah yang ininya ditutup nih, gak ada usah. Tekan di tengah sini, otomatis ini akan mengunci. Jadi kada perlu ditutup sini, tutup sini. Kalau mau melepasnya dilihat ini bisa digeser apa kada. Kalau ini bisa nggak bisa digeser, berarti ininya dibuka, ininya ditarik. Sesimpel itu, kada perlu pakai otot. Ini taruh, tekan di tengahnya, topas pembatasnya. Akan mengunci otomatis. Nih. Setelah ini sudah selesai, pasanglah yang ini M2, pasang M2 itu NPMP nya, penyimpanannya. Lihat di sini ada namanya nih, ada yang motherboard tuh ada bawaannya 1, ada bawaannya 2, ini ada bawaannya 1, jadi dipasang di sini. Biasanya kalau ada di kotak motherboard ada baut. Nah ini bautnya, kelihatan pang. Kalaupun hilang pun masih bisa dicari. Jadi kalau memang kareda nggak ada dapat dari motherboardnya, cari aja. Nih halus. Nah, ini mau bem. Ini tinggal dibaut. Nih. Jadi merakit tuh kada perlu cepat, yang penting hidup. Nah, jelas. Nah, di situ ini tadi perangkat wifi, ini untuk harddisknya
sebelum terpasang ke dalam kotak ini dicoba dulu nyala apa kada, display apa kada. Ini harus dicoba, jangan tiba-tiba langsung dirakit, karena belum tentu yang baru tuh bisa langsung display. Nah, setelah ini selesai semua ini, kam sebelum memasang kam harus tahu, kam cari yang namanya panel. Kelihatan lah, panel. Nah, ini ada susunannya nih, ada 9 pin, ada 9 pin. Kalau yang di sini ada kosong. Nah, nanti ku beri bocoran kayak apa menentukannya. Memang di sini ada namanya. Nih, ada namanya. Nah, sekarang kita coba pakai botol, kita kasih rumusnya. Jadi ini kan bentuknya kurang lebih nih. Lihat kan, ada kosong. Anggapannya nih, yang ini kosong kan. Nih, nggak ada giriginya, nggak ada besi yang berdiri nih, kelihatan. Nah, ini ada 9 besi yang berdiri. Nggak, anggap besi yang bersembilan itu ini yang ada besinya. Pak, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini yang kosong. Nah, patokannya yang ini. Ini jadi patokan. Nah, samping yang ini 2 ini pasti tombol power. Jadi kalau kamu ketemu ini, untuk menghidupkan pasti yang ini. Di hadapannya sini pasti nih. Jadi ini patokannya. Kalau di sebelah yang kosong pasti power, di depannya power pasti reset. Kalau di sampingnya reset pasti HD LED. Yang di sebelahnya power namanya power LED. Intinya untuk menghidupkan komputer kamu cari yang ini, karena tombol untuk menghidupkan komputer bila disentuh 2 besi yang ini, maka komputer akan hidup. Kalau di posisi hidup disentuh yang ini, maka komputer akan merestart. Maka kabel-kabel yang kecil itu makanya harus ditaruh di sini. Kalau yang ini HD LED untuk menandakan harddisk terbaca apa tidak. Kalau yang ini power LED, ini menandakan untuk PSU berfungsi apa tidak. Jadi kalau mau tahu komputernya hidup, lihat yang ini.
Kalau mau mengetahui harddisknya berfungsi, lihat ininya pasti betul, kedip-kedip lampunya. Kalau yang ini buat restart, kalau yang ini buat menghidupkan. Jadi sekali lagi patokannya di yang tidak ada besinya. Kalau kita kembali ke sini, nah berarti di antara 9 ini yang nggak ada besinya yang ini. Ingat, kalau sudah kosong berarti di samping yang kosong adalah power. Jadi kalau mau mencoba menghidupkan, kamu sentuh 2 besi yang ada di sini. Nah, sekarang kita harus coba motherboard ini bisa display apa kada. Nah, untuk mencobanya kita langsung ke sini. Cabut kesannya. Di sini sini pakai power supply bawaan toko. Enggak. Nah, yang perlu dicolok yang ini sama yang ini. Nah, perhatikan kalau ininya 4 berarti ininya dicolok semua. Nah, kalau ininya ada 8, ininya dicolok semua. Kalau ininya cuma ada 4, dicolok yang ada plasternya. Ini sudah mempermudah. Jadi yang dicolok cuman 2 kabel. Yang ini 1 sama yang pin 24. Game pamanay. Nah, kalau sudah seperti ini jangan langsung dihidupin. Ambil keyboard, ambil mouse, dipastikan semuanya tertancap terlebih dahulu sebelum listrik. Jangan listrik dulu. Nih, dipastikan seperti ini. Untuk main displaynya boleh pakai VGA, boleh pakai HDMI. Di sini kita pakai HDMI karena monitor yang ini terpakai. Nah, ini kita nyalai. Nah, untuk menyalakannya kita cari panel. Nih, kita cari panel. Dan ingat posisi yang ini kada boleh kena besi atau apapun. Nah, jadi diberi kayak plaster di situ. Ini dicoba dinyalakan, disentuh yang panel. Nah, dia akan hidup. Tunggu sampai display. Display ada. Nggak ada display. Seandainya dirakit tadi pasti akan bongkar lagi. Nah, karena nggak ada display, kita coba cek ganti RAM dulu. Nah, karena itu tadi barang baru tuh belum tentu langsung display. Nah, kita cobalah pakai yang ini. Lagi nah, tanda komputer ini display biasanya di keyboardnya ini menyala seperti ini. Nah,
Kalau di sini keyboardnya nyala, ada lampu nyala keyboardnya, berarti komputernya bisa display. Tapi di sini kita lihat lampu tidak ada menyala. Nah, komputer ini belum bisa display. Berarti ada masalah di mana? Kita cari solusinya. Kita mau display. Coba kita bersihkan apakah ini masih mau display atau tidak. Tapi kan mustahil alarm baru. Kita bersihkan. Ini kan sampai di mana sih? Oh. Halo. Ini SSD-nya kan beli di mana kemarin? Yang dalam itu? Yang di dalamnya Bu. Ini kan punya pennya pernah diganti. Yang di dalamnya. Oh ini. Kan beli di mana kemarin? Di depan mau Kemendang Tengah di apa? Oh iya. Belum gantikan aja gitu. Iya berarti ini. Itulah yang nonton laptop. Iya, berarti ini orang gantikan aja dulu lah. Kalau kapan materialnya hari ini kan? Hari ini? Hari ini Bu. Iya hari ini. Tapi secepatnya karena kita kabarilah. Hari ini. Iya. Iya. Itu benar. Nah, ada display loh. Ini nyala nah, tapi ada display. Nah, bisa display. Lucunya. Boleh sih. Menak ini. Ayo udah di sini. Bisa display kan ada lagi. Sudah bisa, tinggal langsung matikan, nggak ada apa-apa, ada jadi masalah. Cabut ini, yang penting sudah bisa display. Karena ini komputer baru. Pause. Udah lah. Nah, kalau sudah dipastikan sudah display loh. Nah, ini berarti tinggal pasang. Nah, kita pinggirkan. Ini semua barang yang tidak diperlukan dijadikan satu dalam sini. Perbarangan sampah taruh di sini. Dulu lagi. Ini fungsinya buat di sini. Nih. Nah, itu udah selesai, kita buka. Kalau kita buka, setting. Membukanya kita pakai tenaga, tinggal dibalik. Nah, posisi yang berlubang harus ada di bawah, kain terbalik seperti ini, harus bawah. Kalau dibuka, kalau dibuka, taruh di sini, habis itu ini taruh di sini. Keluarkan dulu semua perangkat-perangkatnya, dikeluarkan, dibuat di dalamnya sini clean. Ini kalau ada kabel power seperti ini namanya kabel power. Ini ditaruh di sini, jangan sampai hilang. Itu, nah, ini kabel-kabel ini, nah, dipinggirkan. Ini kabel ini
Nah, pinggirkan, kemudian lihat, coba digoyang apakah ada besi atau apa. Nah, habis itu dilihat nih di dalamnya. Ini fungsinya buat motherboardnya tidak konslet. Ada namanya kaki. Ini kaki buat penyangga motherboard. Nah, dilihat di sini sesuai. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini lurus kan enggak? Ini lurus enggak? Nah, ini lurus enggak? Ini lurus. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, Cobain situ ini lurus, ini enggak. Nah, yang ini kan masih ada. Yang ini berarti pasang. Kalau mau rapi, bautnya sini ada kakinya biasanya dipasang. Bautnya dilepas ya. Nah, cari yang kakinya yang warna kuning. Nah, pasang yang di tempatnya yang kosong ini. Kelihatan lah, karena kelihatan lepas ya. Gang, tosut ya, parah-parah. Nih, ini kan tadi kosong. Nah, ini kan kayak gini, pasang kayak gini. Nah, bisa. Nah, yang ini, nah dicocokkan dulu sama ini. Nah, lo. Nah, kalau ada yang tertutup seperti ini, nih ada belakangnya. Audisi. Nah, Audisi. nah, ini dinaikkan ke atas. Kalau sudah, sesuaikan nih. Nah, nih, kok pas. Kalau sudah sesuai, baru ini dilepas, taruh sini. Ini didorong, pas kan di bawahnya. Dorong. Nah, ada lepas loh. Nah, oke, kalau ada lepas, nah baru ini dipasang. Nah, ini dipasang. Nah, kalaunya betul, pasti posisi pin yang kuning kakinya tadi langsung kelihatan. Kelihatan lah, yang kuningnya nih. Ini nah. Nih. Kelihatan loh. Nah, baru, nah, baut itu ada 3 macam. Nih, ini baut payung. Ini namanya baut payung. Yang ini baut buat harddisk biasanya. Nah, beda kan? Nah, beda loh. Nah, sudah beda. Nah, yang ini ada lagi satu. Ini biasanya baut buat harddisk. Tapi kededading ada 2 macamnya yang ini. Nah, kalaunya di motherboard biasanya pakai ini. Di motherboard, di SSD biasanya pakai ini. Kalaunya di power supply atau di harddisk biasanya pakai yang bulat ini, yang ada pinggirnya. Intinya kalau mau bilang ini baut payung, yang ini baut bulat. Yang gua jual kasih gini nih. Oh, terjadi. Jangan sampai ada baut. Nah, cari bautnya yang sekira-kiranya bisa berikit. Nah, bautnya tekniknya dari ujung ke ujung menyilang. Dari sini, habis itu ke pojok sini. Pastikan bautnya baut payung. Gunanya kakinya itu supaya motherboard kadang kena seng. Kalau motherboard kena sengnya bisa konslet, bisa mati.
Kalau sudah 6, ini sudah kuat. Nah, sudah kuat. Baru sebelum memperhatikan kabel-kabel ini, pasang semua bagian yang ada di luar yang tadi yang sudah disusun. Nih wifi, colok langsung. Sembarangnya coloknya, mau di biru mau di hitam terserah. Nah ini harddisk. Biasanya harddisk tuh taruhnya kalau nggak di sebelah sini, pokoknya daerah bawah dari sini sampai sini, tergantung bautnya. Kalau yang daerah sini biasanya DVD room. Nih daerah-daerah sini nih DVD room. Nah, karena ini harddisk, nah pasangnya terserah. Mau kayak gini boleh. Nah mau kayak gini boleh. Mau kayak gini, mau kayak gini, mereng kayak gini boleh. Sesuaikan bautnya yang ada lubangnya nih. Sesuaikan, mau kayak gini boleh. Nih. Tinggal maunya seperti apa. Nah, untuk membauti harddisk pakai yang bulan nih. Baut bulan. Nah, kita coba. Kita coba pasang baut. Nah, pasang baut ini. Kalau mau bagus pasang 4. Kalau nya keburu-buru pasang 2. Yang penting tidak jatuh. Nah, ini kan sudah aman 2. Kalau masih mau 4 ya silahkan, tidak masalah. Setelah semua terpasang, baru kita pasang kabel yang menghubungkannya. Ini namanya kabel SATA yang menghubungkan dari harddisk ini ke motherboard supaya bisa membaca. Ini kan, nah ini namanya pin 24. Yang ini terserah, kamu mau yang susah ini dulu atau mau yang mudah. Nah kalau yang mudah kita colok dulu, ini yang besar seperti yang tadi, colok di sini, sesuaikan. Kalau nggak masuk jangan dipaksa, karena merakit tuh tidak perlu tenaga. Nih kalau sudah, nah ini ingat, nah ini ada 8. Kalau nya ada ini bisa dipecah, bisa kayak gini, bisa ini. Kalau nya ada 2 nggak jadi masalah, colok di mana colokan ini bisa masuk. Nih umpama ini ada 2, colok di sini aja nggak apa-apa, tetap bisa nyala, cuman kurang stabil. Kalau memang ada 4, ada 8 ya pasang 8. Nah, colok sudah selesai. Power supply gunanya memberi power. Nah sekarang ini sudah. Nah kita colok powernya dari power supply, memberikan tenaga ke harddisk supaya harddisk ada tenaganya. Kalau sudah selesai, harddisk sudah punya tenaga, baru kita kasih kabel SATA. Kabel SATA ini gunanya buat harddisk supaya bisa terbaca. Nih, kita colok di power SATA nih, di portnya SATA. Nih, port SATA ini ada 4 biasanya, tiap motherboard beda-beda. Terserah aja mau dicolok di mana, terserah. Ada mesti harus ada nomornya, nggak mesti. Nah, sudah selesai. Nah baru yang ini. Nah, yang ini, nah, kamu colok yang besar-besar dulu. Kamu colok yang ini. Nah kalau nya bentuknya hilang di tengahnya seperti ini biasanya audio. Tapi kalau yang hilangnya itu di pinggir, yang tertutupnya di pinggir, ini biasanya USB. Nah tinggal kamu lihat. Kalau audio biasanya letaknya kalau nggak di sini, di sini, di sini. Kalau nggak di sini, kalau nggak di sini, di sini, di sini. Nah kamu lihat aja lubangnya yang kayak gini. Nah baru kamu colok. Nah, kalau USB, nih USB itu biasanya berdekatan sama ini. Nah bisa di sini, bisa di sini. Nah, colok aja di sini.
sudah, baru yang kecil nih. Nah, yang kecil ini biasanya ada 4. Ada HDD LED, ada reset, ada HDD LED, ada reset, ada power SW, nih power SW, sama ada power LED. Nih positif negatif, sama seperti kertas yang di awal tadi, itu yang diingat. Nah, ini front panelnya. Nah, kita colok. Ini power di sini. Kita ingat tadi patokannya, jadi harus hafal patokannya. Kalau nggak ingat patokannya susah. Di depan power itu reset, di samping reset itu HDD LED. Sudah bisa nggak fokuskan situ. Nah, habis itu baru power LED. Jadi kalau ada hafal pasti lawas di sini. Nah, setelah selesai, nah sudah semua kabel sudah selesai, rapikan kabelnya. Jangan sampai kabel yang ini kena kipas. Dirapikan serapinya. Rapi, ini versi masing-masing. Yang penting kuncinya kipas jangan sampai kena kabel. Itu intinya. Dari merapikan kabel tuh itu intinya tuh itu. Jangan sampai kabel mengenai kipas. Versi rapi itu masing-masing. Bentar lah. Kalau kededa kabel kayak gini pakai kabel tis boleh. Yang penting bisa merapikan, buat kabelnya tuh rapi. Nah, nih. Ikat aja, masukkan di sela-selanya. Yang penting kipasnya berputar dengan lancar. Jangan sampai kipasnya terus kena. Nih. Sudah. Woi, mau cek nih mah. Heng. Nah, habis itu yang ini nih. Ingat, jangan sampai lupa. Masih ada kabelnya. Jangan sampai kena kipas. Cari aja kalau kededa kabelnya pakai kabel tis. Pokoknya intinya serapi mungkin, jangan sampai kabelnya kena ini. Itu jadi intinya Pak. Kalau sudah selesai, nah baru coba digoyang. Apakah ada sisa baut? Kalau nggak ada bunyi, oke, berarti tinggal dicoba, jangan langsung ditutup. Coba dihidupkan, tampil apakah ada. Nah, kita coba dulu. Ingat, nah, posisi harus di bawah. Ini harus di bawah. Sebelum menyalakan, dicolok semua USB atau semua perangkat yang mau dipakai. Jangan listrik dulu. Nah, baru yang terakhir listrik. Baru di nih. Nah, seandainya harddisk terbaca nih, contohnya di sini. Nah, ini menandakan kalau HDD LED benar pemasangannya. Kalau yang ini power LED.
Kalau ininya salah, lampunya kenyala. Kalau yang ini HDD LED, kalau harddisknya salah, masang soket yang panel tadi kenyala. Itu kuncinya. Itu aja. Ini tinggal install ulang Windowsnya. Terima kasih.